Oke. Baik, ini ibu-ibu semua ya, nggak ada bapaknya. Baik, selamat siang ya ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Uri. Terima kasih sudah bisa hadir. Itu pertemuan pertama kita untuk akreditasi S2 TEP. Ya. Nah, untuk kali ini adalah mungkin pertama kali ya rapat yang ya apa untuk task force karena memang juga baru keluar SK-nya, sementara deadline untuk S2 TEP ini setahu saya itu Januari tahun 2023 ya. Jadi kita diharapkan untuk bisa secepatnya upload. Jadi kalau nggak salah nanti sekitar bulan Juli. Namun pada kesempatan ini nanti kami minta tolong Ibu Seli ya untuk mungkin memberikan gambaran sepintas. Tetapi kalau dari saya yang pertama tidak begitu tahu TEP ya, TP bagaimana, seperti apa kondisinya, apalagi dalam waktu ini kan 3 tahun terakhir gitu. Jadi benar-benar boleh katakan no information lah, tidak tahu gitu ya. Jadi saya sangat mengandalkan nanti mungkin Bu Indri dan juga dosen-dosen yang lain, dan terutama Bang Pendi sebenarnya yang menjadi ini supportingnya yang utama. Kemudian yang kedua, saya sendiri sebenarnya sudah tidak terlalu terlibat dalam proses akreditasi, jadi tidak begitu paham mekanismenya. Yang saya pernah terlibat itu adalah akreditasi ketika Ban PT. Kemudian juga dengan instrumen waktu itu yang disebut dengan borang. Nah, standar 9, dan ini saya belum pernah mengalami langsung gitu. Jadi mungkin perlu belajar lagi untuk beradaptasi dengan mekanisme bagaimana cara cara mengisi instrumen dan lain sebagainya itu. Namun saya yakin dan percaya bahwa itu tidak terlalu berbeda dengan yang lalu-lalu, cuman mungkin pengelompokan dan juga alur aja mungkin yang agak berbeda. Oleh karena itu mungkin nanti Bu Seli akan memberikan pencerahan sedikit kita. Nah, setelah itu barulah kita menyepakati, ini kan ada beberapa yang saya tentukan dalam SK itu hanya sekedar ini saja, sekedar langkah awal. Apakah itu pembagian itu sudah oke atau belum, nanti mungkin dalam pertemuan ini bisa kita bicarakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sengaja juga minta tolong Bu Feni ini ya, dosen muda kita yang saya berharap bisa membantu banyak dalam penyiapan borang akreditasi ini ya. Dengan harapan nanti Bu Feni juga bisa kita rekrut sebagai tenaga pengajar di TEP gitu ya, untuk memperkuat di TEP. Saya kira itu ya pembukaan dari saya. Kemudian selanjutnya kami mohon kesediaan Bu Dr. Cecilia Seli untuk memberikan mungkin penjelasan tentang bagaimana mekanisme nanti kita untuk mempersiapkan pengisian instrumen Lamdik ini. Kami persilakan Bu Seli. Baik, terima kasih Pak Urai, Bapak Ibu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Bisa didengar nggak ya suaraku? Jelas, Ya, Bu. Bu Seli. Jelas, Ibu, suara Ibu. Iya.
Ya, jelas sekali. Kalau boleh jujur saya lupa loh Pak Urai dengan pertanyaan ini. Sungguh mati kata Pak Wid. Begitu saya lihat WA masuk ya, betul-betul kita ada kegiatan pada siang hari ini. Iya. Makanya tadi minta maaf karena baru selesai menguji ya, menguji seminar mahasiswa. Ah, baik Pak. Sebenarnya Lamdik ini ya tidak jauh berbeda dengan instrumen yang 7 kriteria. Nah, hanya saja Lamdik itu menggunakan 9 kriteria. Ya. Kemudian yang perbedaannya PPS atau fakultas dengan PS atau program studi itu hanya membuat satu dokumen. Namanya adalah laporan evaluasi diri. Jadi tidak disebut ya, disebut instrumen laporan evaluasi diri. Nah, agar bisa mengerjakan dengan saya tak tahu ya di apakah mengunduh atau mendownload ya lampiran-lampiran dari buku 1 sampai dengan buku 5 khusus untuk program magister. Apakah sudah di-download Pak Urai? Sudah Bu, sudah Oke, saya baik, download ya. ya. Baik, boleh saya presentasi ya. Silakan Walaupun Bu. file ini Silakan. untuk TP, ini untuk prodi yang lain, tapi ini yang sudah siap sekarang, gitu. Sebentar Bapak Ibu. Maka lihat udah agar itu ada itu nas proteksi diri nah prosedur studi dan tambahan tes kuantitatif dan Bisa. pernah nah di kita juga sudah disiapkan program studi itu tidak memiliki izin operasional tetapi ada SK pendiriannya atau sebaliknya ada yang punya izin SK izin operasional tetapi SK pendiriannya tidak ada maka ini sifatnya opsional ya tapi kalau kita punya dua-duanya itu jauh lebih baik. Nah, kemudian identitas pengisi borang nanti tidak seperti yang lalu ya, pengisi borang itu isinya ini Bapak Ibu, dekan, wakil dekan 1, ketua unit penjaminan mutu fakultas, kajur, kaprodi dan sekretaris prodi. Sedangkan teman-teman yang lain yang masuk di dalam tim
itu namanya tidak perlu ditulis, tetapi tetap menjadi tim task force, ya, ya seperti itu. Nah, sekarang bagian A, ya. Bagian A itu profil unit pengelola program studi. Nah, bagian ini kan biasanya banyak pertanyaan, yang mana menjadi bagian PS dan mana yang menjadi bagian UPPS. Nah, bagian A ini Bapak Ibu, nanti pada saat mengerjakan lembar evaluasi diri itu, tidak perlu Bapak Ibu kerjakan bagian A. Profil unit pengelola program studi ini diisi oleh UPPS, ya, unit pengelola program studi, atau di fakultas kita itu disebut unit penjaminan mutu fakultas. Nah, apa saja yang harus disiapkan oleh UPMF atau UPPS, mulai dari identitas, visi, misi, tujuan, strategi, dosen, mahasiswa, keuangan, sistem penjaminan mutu internal, dan tingkat daya saing. Ada 7 hal ini, ya, yang harus diisi oleh UPPS, bobotnya 10. Kalau kita baca matriknya, ini ada di indikator 1 sampai dengan 6. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuka lampiran 8 atau buku 4, ya Bapak Ibu bisa melihat indikator 1 sampai dengan 6, itu tidak perlu Bapak Ibu kerjakan. Dan ini dikerjakan oleh unit penjaminan mutu. Isinya apa? Keseluruhan jumlah mahasiswa secara keseluruhan, kemudian visi, misi, tujuan, strategi fakultas, kemudian dosennya seberapa banyak dalam satu fakultas, keuangannya seperti apa, SPMI-nya seperti apa, tingkat daya saingnya seperti apa. Nah, pengalaman kami mendampingi sudah ada 3 program studi yang borangnya sudah 90% selesai. Ya, mereka ikut mengisi bagian ini. Bagian ini tidak perlu diisi oleh program studi. Ya, ini adalah pekerjaan dari UPPS. Nah, oke. Kemudian bagian B. Nah, bagian B ini ada 9 kriteria, dan setiap kriteria itu sistematikanya meliputi 4 hal. Yang pertama, kebijakan-kebijakannya, misalnya kebijakan tentang visi misi. Nah, harus dicantumkan di sana kebijakannya apa. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan dari kebijakan itu. Kemudian seperti apa evaluasinya? Evaluasi yang disarankan di sini kita menggunakan SWOT, ya, melihat kekuatan kita, kelemahan kita, kemudian apa tantangan kita, apa peluang-peluang yang kita miliki. Dan yang keempat adalah tindak lanjut. Jadi pada bagian B ini, ya, setiap kriteria itu harus dipaparkan, yang isinya meliputi keempat hal ini, mulai dari kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Ya, seperti itu. Nah, saya beri satu contoh, misalnya ini kriteria visi, misi, tujuan, dan strategi. Nah, visi, misi, dan tujuan strategi. Kalau kita lihat rubriknya, itu ada pada indikator 7, 8, dan 9. Nah, indikator 7, 8, dan 9 ini diisi oleh PS dan juga UPPS. Ada bagian yang harus diisi oleh PS, ada bagian yang harus diisi oleh UPPS. Jadi pada setiap indikatornya ini ada bagian-bagian yang harus diisi oleh PS dan UPPS. Oleh sebab itu, kalau PS akan mengerjakan, silakan kerjakan yang menjadi bagian PS. Satu contoh misalnya, visi, misi, tujuan, dan strategi. Kalau UPPS itu visinya adalah visi kelembagaan, sementara PS itu adalah visi keilmuan.
Jadi itu bedanya ya. PS itu tidak diharapkan ya, tidak ditanya tentang misi. Tetapi UPPS atau fakultas itu harus punya misi. Dengan kata lain PS itu kalau ada merumuskan misi untuk akreditasi, misinya tidak perlu kita bahas. Ya, tidak perlu dicantumkan. Kemudian tujuan dan strategi baik fakultas maupun program studi tentu memiliki tujuan dan strategi bagaimana melaksanakan visi dan misi itu. Maka dalam mengerjakan instrumen khusus untuk kriteria 1 ini dengan ada 3 indikator ya. Karena untuk S2 itu ada 60 indikator Bapak Ibu. 1 sampai 6 tadi sudah di bagian A yaitu profil UPPS. Sedangkan untuk khusus kriteria 1 ini hanya 3 indikator yaitu indikator 7, 8 dan 9. Dan masing-masing kita nanti mengerjakan sesuai dengan tugasnya. Yang menjadi tugas PS silakan dikerjakan oleh PS dan nanti UPPS akan melengkapi yang bagian UPPS. Nah, oleh sebab itu dalam mengerjakan instrumen ini kami tidak bisa mulai dari tingkat fakultas, harus mulai dari PS dulu. Oleh sebab itu, instrumen laporan evaluasi diri ini harus dikerjakan oleh PS dulu. Baru nanti menyelaraskannya itu adalah UPPS. Ya. Nah, baik. Itu kriteria yang pertama. Nah, khusus untuk kriteria yang kedua ada tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Ya, di sana ada 6 indikator. Ya, dari indikator 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kriteria 2 ini juga program studi tidak perlu mengerjakan yang berkaitan dengan indikator 10, 11, 12, 13, 14. Ya. PS hanya mengerjakan bagian kerjasama yang merupakan kerjasama program studi dengan lembaga lain, walaupun kerjasama itu difasilitasi oleh fakultas. Ya, kalau tidak ada, misalnya ya diupayakan ada, begitu kata asesor ya, tidak diupayakan tidak ada indikator ini yang isinya kosong. Misalnya TP pernah bekerja sama dengan pihak Pemda misalnya, ya 3 tahun terakhir. Nah, maka kita perlu juga menyepakati kalau di prodi lain TS itu adalah 2021, 2022. TS1 itu 2020, 2021. TS2 itu 2019, 2020. Maka pengirimannya itu nanti di awal Agustus supaya genaplah dia tahun ajarannya ya, mulai dari Agustus sampai dengan Juli di tahun berikutnya ya, seperti itu Bapak Ibu. Lamdik ini hanya meminta 3 tahun terakhir ya, tetapi ada beberapa data di data Excel itu mengisyaratkan harus 5 tahun. Maka nanti dalam mengerjakannya Bapak Ibu perlu betul memperhatikan yang mana yang harus diisikan pada data Excel ya. Itu juga yang perlu diperhatikan. Nah, sedangkan kemahasiswaan kalau Bapak Ibu lihat ini ada 5 indikator dari indikator 16 sampai dengan 20 ya. Indikator 18 dan 19 yang menjadi tugas dari program studi. Sementara 16, 17 dan 20 itu menjadi bagian dari UPPS. Ya. Nanti filenya saya kirim Bapak Ibu ya, tidak usah inilah. Nanti saya kirimkan file ini. Kemudian sumber daya manusia
Ini ada 9 ya, ada 9 indikator dari indikator 21 sampai dengan 29. Yang menjadi tanggung jawab PS itu cukup banyak, dari indikator 22 sampai dengan 28. Sementara yang menjadi tanggung jawab dari UPPS itu 21 dengan And very possible 29. conducted Maksudnya by begini Bapak Ibu, ada the data teacher yang or researcher tingkatnya itu tingkat fakultas ya. who reported Sedangkan yang their lainnya itu research adanya projects di not in prodi-prodi. English. Itu maksudnya. Why you Kalau yang exclude fakultas, ya fakultas yang non-English menyiapkan, article? kemudian yang prodi itu prodi yang menyiapkan. Because this Nah, ini baru kriteria keempat tentang sumber daya manusia. seminar Kemudian kriteria keenam ini keuangan sarana dan prasarana. Jujur ya Okay. Bapak Ibu, untuk indikator What else? Okay, what else? 30, Accept 31, 32 language. ini indikator yang paling sulit biasanya kita dapatkan Bapak Ibu. Ya, karena ini menyangkut masalah keuangan. Orang keuangan ini kadang-kadang sangat susah mengeluarkan data ya. Tapi jangan there are total 17 khawatir karena data-data yang harus diberikan pada kita. after that Ya. this journal Nah, untuk indikator yang kelima ini full document screen. The full document screen is mean that the ini yang possible to access penelitian atau kelola oleh for example like PDF or Kok putus-putus ya? Putus-putus. this document of journal article. orang baru. Ini bisa That Nggak tahu lah di tempat lainnya kalau di saya putus-putus. for LGBT total this LGBT is Saya kedengaran. 10 Oke, lanjut ya Bu Sally, mungkin tempat saya kali. aspect in this the aspect juga saya ini karena gudang Saya yang putus. Tergantung internetnya kali. that discuss Ya, saya yang putus. Oke, lanjut dengar Bapak Ibu. Pak Urai udah bisa didengar kembali? Ya. language. Sudah, saya sudah. Oke. Nah. Finally Baik, kriteria memang hanya 3 indikator, tetapi Oke, indikatornya ini cukup pelik ya, Andre, pengisiannya. Andre. Bapak Ibu pasti belum Andre, punya excuse bayangan me juga. ya. Apa If sih you mention there are indikator so itu, many makanya thousand saya hanya articles, so informasi awal saja. Dan I ini got the bisa impression dilihat dari that yang the way kira-kira you 8 screen atau your 4. data is, Kami membuat is not clear because supaya in order to prodi find tidak the kesulitan correct ya, yang mana article, yang you bagian have to prodi, be yang mana yang able to bagian really BPS. zoom in, so Karena you laporan will kita jadi find out satu. the very specific Nah, and kriteria an keenam ini article banyaknya that di PS. become Itu the pelaksanaan target of your pendidikan, research. Bapak Ya. Ibu. Jadi Dari nomor just tell me 33 what sampai keywords dengan do you use in order to 22 find ada your 9 ya, article? 1, 2, 3, Coba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 indikator ya. Indikator ke-33 dan ke-37 itu diisikan oleh UPPS, sementara yang lainnya itu memang menjadi tanggung jawab program studi. Dari kriteria 34, 35, 36, kemudian 38, 39, 40, 41, 42 menjadi tanggung jawab prodi. Ya, ini baru kriteria yang keenam. Sekarang kita masuk kriteria yang ketujuh, penelitian. Penelitian ini ada 5 indikator. Okay, Yang so pertama you don't itu limit only, harus dikerjakan for oleh example, PPS, research nomor that 43. publish Nomor about 44 Indonesian itu context or bersama-sama dikerjakan about the oleh world PS dan anywhere. PPS. Ini menyangkut penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen, Pak Ibu ya. Dosen tetap program studi DTPS ya. Nah, penelitian yang kita lakukan itu ada yang harus disampaikan
menyeluruh dalam satu fakultas, tapi ada yang memang hanya bagian dari prodi yang akan melakukan akreditasi. Nah, pada kriteria yang ketujuh ini, kriteria indikator nomor 44, Okay, 45, now 46, 47 my ini last menjadi question tanggung jawab is dari about program studi. how did you analyze the data? Yeah. Nah, yang berikutnya adalah I mean, yang ke-8, pengabdian kepada masyarakat. What aspect Ini of ada 3 article indikator, that 48, become 49, the dan results 50. of your Ya, analysis? PS itu Yeah. mengisikan saja sesuai dengan indikator 48 dan 50. Sementara UPPS itu nanti menjawab dari indikator nomor 48. Nah, yang ke-9, nah ini yang banyak ya, keluaran dan capaian Tridharma. Ini mulai dari 51 sampai dengan 58 ya. UPPS itu nanti akan mengerjakan indikator 51 dan 54. Sedangkan yang lainnya ini dikerjakan oleh PS ya, atau program studi. Nah, yang terakhir bagian C, analisis permasalahan dan pengembangan program studi. Nah, ini semua dikerjakan oleh PPS. Jadi kabar baiknya, Bapak Ibu hanya mengerjakan bagian B. Ya, bagian A dan bagian C itu adalah tugas dari PPS. Ya. Nah, ini beberapa hal ya. Ini catatan dekat pada pertemuan dengan Prodi Bahasa Indonesia waktu itu, karena beliau ini juga asesor ya, beliau mengatakan ikuti panduan yang ada dan perkuat data atau bukti yang ada. Usahakan semua komponen terisi, tidak ada yang kosong. Ya. Menurut Pak Dekan, banyak kegiatan yang sudah dilakukan namun belum terdata dengan baik, belum terdokumentasikan dengan baik. Contoh, mengundang dosen tamu, misalnya kadang-kadang kita lupa minta tanda tangan ya. Pelaksanaan PKM ini yang terjadwal Okay, secara thank you. fakultas kan 1 tahun 1 Saya ya. kira itu Pak Misalnya Bunang satu ya, prodi that I can ask itu the 2 question. PKM-nya. Tapi Yeah. mungkin Thank teman-teman you. pernah melakukan you're PKM welcome. mandiri atau PKM yang dibiayai oleh lembaga lain, itu juga dapat kita masukkan. Ya, tracer study, data ada di UPMF ya, maksudnya instrumen kalau mau melakukan tracer study itu ada di UPMF ya. Jadi kuesionernya tersedia, ada yang milik universitas tuh Pak Urai pasti punya ya. Kemudian ada yang milik fakultas. Fakultas juga sudah membuat beberapa instrumen untuk melaksanakan tracer study. Yang sudah dilaksanakan juga tracer study ini oleh PMF ya, bisa meminta datanya ke sana. Nah, pengalaman dari Prodi Pendidikan Ekonomi S2, mereka meminta data tracer study ke Untan ya, ke Pak Ferry Hadari. Ternyata dari sorry yang ya, mereka karena minta itu hanya ini 2 saya mahasiswa ya? mereka yang mengisi. Maka mereka Saya di kampus di ruang melakukan prodi. tracer study sendiri. Cuman karena saya Ini itu juga tadi tentang di ruang PPEPP, e-learning itu jelek banget ya, itu. yang berkaitan dengan mutu. E-learning di gedung Kemudian conference itu loh. DTPS kita, ya DTPS data dosen tetap program Antaranya studi, tidak jelek hanya banget. yang home Saya base ya pakai Bapak Ibu, tapi kuota semua sendiri pun dosen jelek yang di situ. Kalau mengajar udah di masuk ke situ PS. tuh kuotanya jelek. Sorry Pak Bunang, saya nggak bisa PMF ngikutin diharapkan ya. dapat Pokoknya saya membantu oke saja. Saya ngasih memfasilitasi nilai 75 lah ya. Ya, teknologi nanti silakan diputuskan. pendidikan ya, karena ini kemarin di Iya, pokoknya S2 nilai dari saya Pendidikan segitu. Bahasa Indonesia, Silakan, maka seperti itu. pokoknya Saya kira pembimbing lah yang anunya. semuanya sama ya apa yang dikatakan oleh Pak Dekan ini. Nah, untuk evaluasi diri ini Bapak Ibu, kita bisa menggunakan huruf ya, sudah ditentukan panjang halaman itu
banyaknya halaman. Kalau menurut jumlah saya, halaman saran itu saya, kesalahan gini Pak saja. Buna, kalau saran saya nih, Kemudian saran saya gunakan tetap satu dia harus spasi. ujian dengan Pak Huruf yang boleh Kleri. kita gunakan Kita adalah Arial 11 kita kasih atau exception Calibri lah, Pak 11. Kleri kan lagi Jadi pilih sakit ya. satu di antaranya. Entah dia datang ke rumah, ke gimana, Tidak kayak boleh gitu terserah dia lah. gado-gado, seperti Pokoknya berarti kalau itu. bisa, Jumlahnya adalah sekarang belum bisa 200 diumumkan halaman, tidak anunya termasuk hasilnya. identitas-identitas. Iya, iya. Jadi mulai dari profil UPPS sampai Gitu dengan saran saya Pak ya. bagian C tadi, dari bagian A sampai Ya, dengan ha-ha. bagian Ya, C itu oke, yang dihitung makasih 200 Pak. Tuh. Kalau gitu kita bubar ke. Baik, saya Ya, kira ini sorry ya, saja saya dulu. nggak bisa ngikut ya. Saya Ya. kembalikan Bye. pada Pak Oke, Urai. ya baik, makasih Pak Urai ya. Informasi singkat. Saya ada pertanyaan sebenarnya. Silahkan. Terima kasih Bu. mengenai Sebentar Bu Feni. Saya ini dulu saya moderatori. Oke, terima kasih Bu Seli. Saya kira sangat jelas. Yang pertama tadi kami minta filenya nanti ya, itu kayaknya sudah bagus sekali. Jadi kami nanti mengikuti itu karena terus terang sekali lagi saya belum familiar dengan yang instrumen 9 ini karena belum pernah terlibat langsung. Kalau baca sih ngikuti workshop udahlah gitu ya. Cuman kan kalau tidak terlibat langsung biasanya itu pengalaman menjadi sangat teoritis. Jadi materi itu kami harapkan nanti diposting di grup ini supaya kami bisa mengikutinya nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih ini sudah sudah ramai yang ikut. Nanti mudah-mudahan rekamannya tidak masalah ya. Saya sudah pertemuan kita kali ini nanti hasil rekamannya akan saya posting di YouTube. Baik, selanjutnya ada mungkin tanya jawab atau klarifikasi dan sebagainya. Silakan. Bu Feni tadi sudah ingin bertanya. Terima kasih Bapak, maaf Iya. tadi selonong boy. Ini Ibu tentang yang tadi itu kegiatan kerjasama. Untuk kegiatan kerjasama ini apakah harus saat ini kan saya belum termasuk di dalam DTPS Bu ya, dosen tetap program studi. Sedangkan kebetulan saya ada research kolaborasi. Nah dengan universitas di Angola dan publikasi artikel ada 2 gitu. Nah itu bisa enggak Bu ya dimasukkan ke dalam laporan untuk ini, Ramdek ini? Kerjasama bisa Bu, nanti dia menjadi data di fakultas ya, di UPPS ya. Oke. Karena Ibu kan dosen tetap program studi, dosen tetap di FKIP kan. Oke. Oh jadi bisa Walaupun sekarang belum terdaftar di program studi pendidikan ya. Oke. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana model kerjasamanya ya. Itu apakah harus ada MOU-nya Ibu? Apakah hanya itu Harus ada MOU dan harus ada bukti kinerja Bu. kalau bukti kinerja sudah ada Ibu dalam bentuk artikel. Nah, dan Sennas juga nanti kemungkinan rektornya itu sendiri akan jadi pembicara di Sennas kita di Sennas 2017 ini, salah satu keynote speaker. Nah, MOU-nya itu kita belum punya. Jadi harus ada MOU Bu ya? Ya, MOU itu bisa Ibu nanti jajaki dengan wakil dekan 1. Bagaimana kalau MOU itu tidak pribadi dengan Bu Feni, tetapi bisa melibatkan lembaga yaitu FKIP, begitu Bu. Sudah, waktu itu ada meeting udah dengan Pak Dekan juga. Nah iya, Oke, baik Bu. begitu. Jadi nanti Ibu Feni tidak masuk ke datanya PS, tetapi memperkuat data UPPS. Oh, baik. Seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Seli. Terima kasih juga Bu Feni. Berarti ada nambah lah nih skor kita nih. Untuk misalkan nanti Pak Urai jika mau dosen tamu dari Angola, mereka sangat senang sekali. Misalnya jadi pembicara untuk mengajar dosen tamu ya secara online untuk di kelas S2 TEP mungkin. Jadi kita ngisi borang ini lebih mudah jadi kalau udah ada kegiatannya.
Cuman kita sekarang mungkin data tidak bisa nambah lagi kan Bu ya, yang sudah terjadi tadi apa TS-nya tahun TS-nya itu sampai kalau kita mengambil TS-nya 2021-2022 berarti itu sampai Juli Pak. ya Juli 2002 kan Bu ya. 2022. Ya Juli 2002 itu masih consider. Masih Berarti kan taken lah. tinggal sangat kritikal ya, ini tinggal 2-3 bulan gitu kan. Ya. Tapi kalau bisa dilaksanakan kan kenapa tidak? Iya. Kalau bisa, ya. Bisa insya Allah Pak, kalau mau boleh nanti dosen tamu untuk misalnya research metodologi kayak gitu yang umum. Ya betul. Nah, kita pikirkan nanti lah itu. Kalau kosong, kalau Ya. emergency kalau kosong kan. Oke, Ya. terima kasih. Saya tambahkan ya Pak Uray. Ya silakan Bu Sen. Pengalaman yang lain seperti misalnya pengalaman Pak Uray dulu menghantar S1, S2 bahasa Inggris mendapatkan nilai A itu, memang kita memerlukan tim work yang solid ya. Bapak Ibu bisa melibatkan dosen, bisa melibatkan pendik, dan juga bisa melibatkan mahasiswa Pak U. Ya, jadi bisa melibatkan mahasiswa. Seperti prodi-prodi lain itu memang mereka kelihatannya cepat ya Pak. Cepat itu karena mereka banyak menggunakan tenaga mahasiswa juga, mahasiswa S2 itu. Ya, terima kasih Bu. Nah, sehubungan dengan itu, karena saya memang saya katakan tadi dari awal saya tidak begitu tahu TP. Jadi terus terang saya mahasiswa saya tidak kenal, benar-benar tidak ada kenal satu orang pun. Kalau boleh kenal itu ya karena minta tanda tangan ke saya itu aja. Jadi mungkin ini nanti dosen lain bisa memberikan saran mungkin ya, mungkin Bu Indri atau dosen mana lagi yang sudah maksudnya sudah lama mengajar Bu di Eni TEP, kalau tidak Bu salah Eni ya, Bu juga. Eni udah lama. Bu Hara tadi ya, udah putus ya. Saya nggak tahu Pak Warneri sudah berapa lama di TEP atau baru datang juga. Jadi makanya belum ada, memang sebenarnya seperti kami kemarin di S2 bahasa Inggris itu benar-benar kami kerahkan satu tim yang sangat banyak mahasiswanya ya, yang bisa all in, terutama di minggu-minggu terakhir itu sampai hari H itu benar-benar kita mengandalkan mahasiswa. Begitu juga di S1 ya, S1 bahasa Inggris itu kami benar-benar kami siapkan satu ruangan kelas itu, kami kasih tikar di situ, kasih dapur lah di situ. Pokoknya mereka kami supply makanan yang mereka kalau mau lembur itu bisa di situ gitu. Kami siapkan satu ruangan itu. Jadi saya kepinginnya seperti itu sih sebenarnya, cuman karena saya tidak begitu akrab dengan mahasiswa, belum akrab itu, jadi belum bisa saya nak milihkannya yang mana gitu ya. Bu Indri, Masuk ini. Bu Indri bisa Pak itu Bu Indri. Bu Indri kenal banyak mahasiswa biasanya. Iya betul Bu Indri biasanya. Kalau bisa kita secepatnya memang untuk membuat grup itu gitu, grup mahasiswa itu. Nanti kalau sudah dipilih gitu, nanti serahkan ke saya pun enggak apa-apa, saya yang minta tolong mereka gitu. Tapi intinya mungkin dipilih dulu sama Bu Indri atau dosen lain lah gitu. Siap Pak Uray, berapa banyak? Ya intinya sebenarnya yang benar-benar bisa intens. Jadi kalau banyak tapi ternyata juga nggak siap gitu bermalam, ya susah gitu ya. Walaupun misalkan 5-6 orang tapi benar-benar tahan banting dalam arti bisa siap untuk mempertahankan nama kita, akreditasi TP ini ya bisa, insya Allah. Jadi kita cari yang di Pontianak ya, karena mahasiswa kita kan kuliah hampir 2 tahun lebih kan kita online ya Pak ya.
Iya, iya. Mereka banyak di luar kota, ya luar kota, luar kabupaten malah. Nanti kita cari yang ada tinggal di Pontianak. Kalau mereka mau intens secara offline ya, kalau secara online sih bisa. Kalau yang Dimanapun online dia mungkin berada. nanti kita butuhkan untuk ngumpulkan data, tapi yang offline itu memang sangat penting nanti ketika benar-benar sudah mau finalisasi. Oke. Siapa? Oke. Oke. Ini lagi pusing jadinya suaranya terputus-putus. Iya. Mikiran. Silakan Bu. Ya, makasih. Ada yang lain mungkin yang mau disampaikan pada kesempatan ini? Kerjakan Pak Urai, Ya. mohon maaf nambah lagi. Kadang-kadang kita kerjanya tuh sangat sistematis ya Pak. Kita kadang-kadang kriteria 1 nih belum kelar nih, belum mau kita berangkat ke kriteria berikutnya. Barangkali karena waktu kita ini mepet, ya, silakan nanti berbagi kriteria, ya, berbagi kriteria, kemudian nanti baru kita padukan gitu Pak. Kayaknya lebih efektif begitu. Ya. Ya. Kan kadang-kadang kita kan ada model kita yang nggak mau tuh, pokoknya nih kalau belum selesai belum maju lagi ke yang lain. Tapi saya lihat teman-teman di prodi yang lain, mereka memang membaginya dalam kriteria-kriteria, kemudian nanti dipadukan gitu. Oke, gini Bu Sally, terima kasih sudah diingatkan yang itu. Kemarin kita sudah ada SK, Pembagian, ya? SK, cuman saya kan karena tidak tahu, jadi ada mungkin kriteria 1 sampai 9 itu yang seharusnya bukan prodi yang melakukannya, tetap saya masukkan di sini gitu. Jadi Nah, iya. mudah-mudahan hari ini kita bagaimana kalau hari ini kita acak lagi. Mohon maaf saya bacakan, minta tolong Bu Feni dicatat ya siapa yang instrumen Ya, berapa Pak. ya. Sini saya bacakan SK-nya. Nanti tolong di ini Bu Sally ya, bagian mana yang tidak perlu dikerjakan oleh prodi. Nah, kriteria 1, 2 dan 6 kalau SK menurut SK sini ini Bu Indri, karena karena kriteria tersebut itu sangat erat kaitannya dengan kondisi prodi yang saya tidak tahu apa-apa, boleh katakan demikian. Itu 1, 2 dan 6 ya. Ya. Nah, kriteria 1 itu memang kerjasama antara PS dan UPPS. Oke, masih bisa Kalau ya. untuk PS-nya itu nanti visi keilmuannya. Visi keilmuan ya. Sementara kan UPPS nanti itu tentang visi kelembagaan. Oh gitu. Nah, kita juga harus harus secepatnya menetapkan visi keilmuan dari TP. Karena selama ini visi yang kita buat itu adalah visi kelembagaan, Pak. Kemarin waktu Prof. Joko memberikan pencerahan ke kita, dia sudah memberi contoh bagaimana membuat visi keilmuan, gitu Pak. Nah, Jadi artinya nanti satu masih harus ada orang prodi kan? ada, ya. 2 juga ada, tapi sedikit sekali khusus untuk kerjasama. Kalau yang nomor 2. Kriteria 2 itu UPPS Pak mengerjakan, dan kebetulan di UPPS itu saya yang bertugas Oh gitu. mengerjakan itu. Ya. Ya separuh udah selesai sih Pak Urai. Oh, alhamdulillah. Berarti nanti yang kriteria 6 Bu, apa tuh ya? Kriteria 6 saya cek dulu ya Pak. Kriteria 6 itu mahasiswa SDM keuangan. Ya. Adalah pendidikan BSK. Gimana? 6, 7. Kok suaranya gitu? Bu? Iya, pendidikan. Betul. Betul Pak Warner. Kayaknya Pak Warnerinya komputernya. Ya, kriteria 6 itu pendidikan Bu Sally, Pak Urai. Iya.
Betul. Kalau saya di sini saya lihat kriteria 3 kemahasiswaan Bu Selly. Betul. Tadi saya ngitungnya hal. Ya, saya kebetulan megang, saya ngeprint, saya pegang ini. Ya, oke. Ya. Oke. Jadi kriteria 6 ya. Itu kan tentang kependidikan, berarti kan sangat kaitannya dengan apa prodi. Pak Wardi ini kayaknya speakernya rusak. Ya, Ya, Ah, terus. bagian kriteria 3 kemahasiswaan itu kalau boleh saya tahu Bu Selly cakup inputnya atau apa Bu Selly? Mic-nya Bu Selly belum hidup Bu Selly. Kalau ditanya ditanya indikatornya kan yang harus kita adalah rekrutmen mahasiswa, putus-putus terus nih Bu Selly. mahasiswa itu kan bagaimana ya Pak, kontak Apa komputer saya ya? Ini suara Bu Selly putus-putus. sekarang udah Mungkin videonya di off-kan saja Bu Selly. tidak ada sih, atau saya matikan ya. Oke. Nah, ya. Nah, sekarang bisa didengar Pak? Ya, bagus. Bisa Bu, bagus. udah bisa. Oke, baik. Nah, kemahasiswaan itu yang seingat saya ya Pak Wandari, nanti kita bisa cek. Tadi kan ada sudah saya petakan itu. Rekrutmen mahasiswa. Kalau S1 itu agak gampang kan. Rekrutmen mahasiswa itu kan melalui jalur nasional, ada yang jalur mandiri. Nah, untuk mahasiswa S2 kita harus bercerita bagaimana cara merekrut mahasiswa kita. Tes apa yang harus mereka lalui. Ya. Lalu itu kebijakannya SK Rektor atau SK Dekan. Ya, itu kita harus cari. Nah, setiap kriteria itu kan harus didahului dengan kebijakan. Misalnya kemahasiswaan itu kita himpun kebijakan-kebijakan mulai dari undang-undang sampai pada SOP yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Nah, langkah kedua kan baru kita menyatakan bagaimana pelaksanaannya. Yang ketiga itu baru evaluasinya, dan yang keempat baru tindak lanjut. Nah, jadi tidak semata-mata kita hanya memaparkan bagaimana kita merekrut ya, tapi apa kebijakan yang mendasari rekrut itu, rekrut mahasiswa. Bagaimana kebijakan tentang mahasiswa drop out kalau ada ya. Bagaimana kebijakan mahasiswa cuti kuliah. Itu juga ada. Mohon maaf Makanya Bu tadi kalau Selly. ditanya oleh Pak Bu Selly. ya, Mungkin kita fokus kepada kriteria Bu. Jadi siapa kriteria apa gitu dulu kita boleh Ya. Pak, boleh. Tadi kan Pak Wandari nanya itu yang kriteria 3. Ya. Tadi Pak Urai kan sudah menunjuk Bu Indri. Bu Indri itu yang kriteria 1, 2, 1, dan 6. 2 dan 6. Nah, maksud saya apakah 1, 2, 6 itu sudah oke, sudah relevan begitu, atau apakah ada perubahan lagi? Karena tadi saya dengar kan ada beberapa kriteria ataupun materi itu yang disiapkan oleh UPPS.
Tapi ternyata kan tadi memang ada unsur prodinya juga. Kalau yang 6 itu ada unsur prodinya juga, Bu ya? Banyak. Yang Banyak. 6 lebih banyak prodi, Pak. Oke. Maksud saya gitu berarti sudah oke lah, enggak usah dirubah lagi. Jadi itu. Oke, baik. Kemudian nomor 2 Pak Warneri, tadi itu kriteria 3 yaitu tentang mahasiswa. Kemudian yang keempat itu kriteria 4 itu tentang dosen ke nih. SDM. Iyalah dosen ya, SDM termasuk dosen. Kemudian Bu, Soalnya di situ ada tendik juga nanti, Pak. Ya, tenaga kependidikan ditanyakan. ya dia Laporan, perpustakaan. Iya. Artinya tidak hanya dosen lah ya. SDM-nya. Kemudian Bu Hara ini kriteria 5. Kriteria 5 itu keuangan ya. Ya. Nah sisanya itu adalah kita nih, saya, Bu Feni, Bu Eni gitu. Nah. Oke. Mohon maaf. Pak Warneri. Mohon maaf Pak Warneri, saya mute dulu ya. Karena speaker Bapak tuh kayaknya ada yang rusak. Ininya penangkapannya. Apa Pak, ketik aja di chat box untuk Pak Warneri. Oke, itu kan kriteria 7, 8, 9. Nah, kemudian Pak Uray, kriteria 9 Bapak tidak usah mengerjakan itu UPPS. Berarti setuju sama 8 saja. Nah ini maksud saya begini, nanti mekanisme yang saya ingin lakukan. Sebentar Pak Uray, yang saya cek dulu ya, sebentar. Takut salah. Khawatir keliru Pak. Ya. Sebentar Pak ya. Oke, no problem. Oke, kriteria 9 itu Pak, mohon maaf, kriteria 9 keluaran dan capaian Tridharma. Ini ada 9 indikator ya, semua indikator itu PS Pak. Yang Bapak tak perlu kerjakan itu yang bagian C. Ya. Nah, jadi bagian A, bagian C itu tugasnya UPMF. Ya. Sedangkan kriteria di semua kriteria itu Pak ada peranan UPPS-nya, tapi lebih banyak PS. Ya. Nah, begitu Pak. Oke. Nah, berarti ini tidak perlulah lagi dirubah. Jadi artinya saya, Bu Eni, Bu Feni itu ke 7, 8, 9. Nah, kemudian Bang Fendi itu sebagai yang dukung masalah data lah pokoknya, karena mungkin banyak ada data di tempat Bang Fendi. Nanti semuanya kita akan bertanya ke Bang Fendi masalah datanya. Saya akan nanti membuat Google Drive yang open untuk semuanya, sehingga nanti semua data bisa dimasukkan di situ. Saya akan berkoordinasi dengan tim IT dari UPMF lah yang masalah data itu. Kalau ada data-data sharing yang bisa kami baca untuk dalam rangka menjelaskan, mendeskripsikan, itu nanti mungkin kita ke situ. Nah, karena ini waktu kita itu sangat terbatas, oleh karena itu manajemen kerja saya kira sangat dibutuhkan supaya efektif. Belum lagi saya sendiri mengelola akreditasi ini banyak sekali. Saya diminta juga di akreditasi internasional sebagai ketua task force juga di prodi kami di bahasa Inggris. Saya pikir tidak jadi, tetapi ternyata pertemuan kemarin itu benar-benar confirm jadi. Kemudian di universitas juga, jadi benar-benar maksud saya ingin mengelolanya benar-benar
supaya lebih mudah kita dalam waktu dekat tapi bisa tercapai gitu. Nah, selanjutnya kalau menurut saya pada pertemuan hari ini kita perlu menentukan kesepakatan berapa lama kita itu update, maksudnya kesepakatan update. Jadi misalkan per 2 minggu harus ada progres, jadi apapun progresnya harus dilaporkan di forum ini sehingga kita mengetahui progres pekerjaan kita. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah menentukan deadline yang kita sama-sama sepakati. Saya tidak ingin seperti yang terjadi di S2 teknik sipil kemarin ya, mereka telat cuma 1 hari gitu uploadnya ya sesuai deadline, tetapi gara-gara 1 hari itu pekerjaan menjadi sangat banyak jadinya. Jadi oleh karena itu kita harapannya bagaimanapun diusahakan kita selesainya itu sebelum deadline. Nah, deadline-nya seperti apa saya tidak tahu. Nanti mungkin Bu Sally bisa nyampaikan deadline untuk TP ini kapan gitu untuk uploadnya. Kalau kemarin yang saya pernah ikuti workshopnya, tapi ini baru bahasa lisan, saya takutnya bahasa lisan itu tidak kuat. Dikatakan karena Lamdik itu baru gitu ya, maka kita ditoleransi untuk telat gitu ya, tapi targetnya kita bukan telat, cuman mungkin ada toleransi telat berapanya saya tidak tahu ya. Cuman sepertinya semakin kesini semakin ketat ini deadline masalah akreditasi, bukan makin longgar tapi makin ketat. Terlambat 1 hari aja susahnya minta ampun untuk menyelesaikannya. Mungkin Bu Sally ada informasi tentang itu, Bu Sally silakan. Baik Pak Urai, memang Lamdik mengeluarkan PP nomor 3024 kalau tidak salah ya, kalau tidak keliru, tentang masa relaksasi. Mereka berikan judul masa relaksasi ya. Tapi tetap dalam tabel 6 bulan sebelum masa akreditasi berakhir. Itu bukan relaksasi. Yang diberi relaksasi itu hanya yang habis di bulan Agustus. Bulan Agustus tahun ini. Agustus tahun ini. Agustus tahun ini boleh mengirimkan di 1 Agustus. Tapi yang lain itu 6 bulan, Pak. Jadi kalau kita ini memang Agustus juga jatuh-jatuhnya, Pak. Kalau 6 bulan kan kita Januari kan selesai. Nah, berarti kan memang akhir Juli memang harus sudah dikirim gitu, Pak. Akhir Juli ya. Iya, makanya semuanya berpacu nih, Pak. Ya. Bapak bisa bayangkan kami harus buat 8, Pak. Tahun ini 8 prodi. Ya pokoknya nggak tidur ini, pusing kepala. Iya. Karena gini Pak, ternyata laporan evaluasi diri satu prodi dengan prodi lain walaupun fakultasnya sama, itu kalimatnya tidak boleh sama. Ya. Jadi mesti ada inovasi, perubahan pilihan kata dan lain sebagainya. Gitu. Apakah ini supaya jelas juga Bu ya, apakah UPMF itu membolehkan kami meminjam yang sudah selesai? Belum ada yang selesai benar Pak. Jadi masih dalam dalam tanda petik masih direvisi. Masih ada yang belum selesai benar. Kalau sudah ada nanti ya bisa kita bagikan. Ya minimal untuk inilah melihat bisa dilihat-lihat lagi tuh Pak ya. Ukuran kerja, kalau saya sih melihat workload kerja itu seperti apa, lihat di situ. Iya. Yang contoh kemarin itu Bu, pas Pak Profesor siapa ya dari Solo yang memberikan ada ngupload contoh dari UNS itu masih simpan enggak ada Bu?
Oh ada, tapi Pak Dekan tidak mengizinkan di-share. Oh ya ampun. Sebab kalau terdapat duplikasi, mereka bertiga habis sebagai asesor. Oh Yang begitu. pertama. Oh iya. Lalu yang kedua kan mereka ini masih masa percobaan asesor kan. Oh, gitu. Mereka punya Pak contohnya. Mereka punya. Ya minimal saya Untan saja pun tidak apa-apa sebenarnya. Iya. Kita sebenarnya kalau saya sih ingin melihat pola saja, polanya seperti apa begitu. Ya kekhawatiran Pak Dekan itu berkaitan dengan kasus PKN dengan geografi tempo hari Pak. Ya. Sebenarnya geografi itu bisa dapat A, tapi karena yang divisit pertama adalah PKN. Oh, Nah, maka PKN yang dapat B kan, PKN dapat B. Ternyata di borangnya Geografi. Geo itu ada tertulis prodi PKN. itu udah fatal itu. Nah, makanya Tanpa copy paste-nya. ya, jadi makanya Pak Dekan sampai ke Jakarta kan dengan Pak Sri nguruskan barang itu. Itu Untung-untung itu saja kejadian dikasih yang B. ketiga kalinya tuh Depkip. Iya, itu Pak. Ya. Itu yang dikhawatirkan gitu loh. Ya, maka saya diwanti-wanti. Sampai bahasa Indonesia sendiri itu minta kepada beliau pun tidak dikasih. Oke. Ya. Itu khawatir gitu. Ya, dapat dipahami. Tapi nanti Pak Urai mungkin ya kita bisa lihat di laptop saya. Di laptop saya tuh ada Pak. Iya. Untuk tidak di copy tapi bisa dilihat pola kerja. Iya, bisa lihat sekilas. Kemudian Lihat sekilas Bu Sally, kalimatnya. Bu Sally, saya melihatnya dari laptop saya gitu. Oh iya. Tidak untuk di copy tapi dilihat saja. Dilihat saja ya. Tapi dari komputer saya. Iya. Itu sama aja. Sama aja. Oke. Aduh. Ya mudah-mudahan kriteria 9-nya lebih mudah dari yang kemarin yang Ban PT 7 standar itu. Dia sebenarnya lebih sistematis Pak. Hanya yang memang agak sedikit repot itu di setiap kriteria itu mesti tadi ada 4 hal Ya, itu, betul. kebijakan, pelaksanaan, kemudian shootnya itu dan tidak lanjut. Itu Nah, adalah itu yang- memotret siklus penjaminan mutu. Kalau Tapi lumayan dibandingkan Ban PT itu setiap kriteria 7 Pak penilaiannya. Iya. Ini sederhana 4 gitu. Oke lah. Sip. Iya. Oke, nanti saya kirim Pak ya, filenya saya rapikan dulu khusus untuk saya beri judul untuk prodi TEP, Oke. teknologi pendidikan. Terima kasih Bu Sally. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, saya konfirmasi ulang ya. Masalah pembagian tugas kita, Bu Indri ini kelihatannya banyak, tapi sebenarnya sebagian itu sudah ada di UPPS. Kemudian yang 1-2 itu benar-benar banyak porsi dari UPPS. 2-6 juga UPPS, jadi artinya fakultas, level fakultas. Ada informasi-informasi tertentu yang mungkin Ibu Indri sangat menguasainya dan saya tidak tahu gitu, kurang paham. Jadi benar-benar tidak bisa ke saya. Nanti yang bisa bantu, bisa data-data sekali lagi itu manajemen datanya saya harapkan Pak Bang Pendi ya untuk bisa tahulah semuanya data yang ada di prodi selama ini, terutama yang 3 tahun terakhir, ditambah ada beberapa aspek yang 5 tahun terakhir. Kemudian Pak Warneri minta tolong juga fokus ke masalah mahasiswa. Nanti berarti Bapak fokusnya ke situ, lihat aja nanti penjelasan borang itu di sana Ya, makasih. Ya, makasih. Ya. Siap, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Prof. Aunu nanti kami hubungi beliau karena hari ini tidak hadir. Itu kemudian Bu Haratua kami mohon kesediaannya ya untuk lebih fokus hanya fokus ke kriteria 5 tentang
tentang keuangan dan surplus kah, atau hanya keuangan tuh Bu tadi? Keuangan, sarana dan Oh iya, prasarana, keuangan dan Pak. surplus berarti. Ya, insya Allah borang yang lalu itu bisa dipakai, paling diupdate Bisa. gitu kan, yang berubah tuh apa gitu kan. Nah, Iya, borang tab yang lalu itu ada di sama saya, sudah ada, saya minta sama si Abeb kemarin kirim ke saya semuanya. Kemudian sisanya ya saya, Bu Penny dan Bu Eni itu 789 nanti. Baik, saya kira itu konfirmasinya. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan. Masalah dana support dari fakultas itu belum saya bikin proposalnya. Ya. Kemarin saya nggak nunggu SK, jadi sekarang udah ada SK-nya. Baru mau otak-atik ya. Mudah-mudahan bisa ini. Tapi sementara kita bicara, mungkin kita bekerja mengumpulkan data dulu lah, apa data apa. Jadi mohon masing-masing kita ini nanti melihat detail dari instrumen masing-masing tadi. Dengan demikian kita bisa fokus bagian apa, informasi apa yang perlu dikumpulkan sebelum kita benar-benar masukkannya ke dalam sistematika instrumen dan juga mungkin tabel-tabel yang perlu kita isi. Saya kira itu. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan? Ada Pak Urai, saya mau nanya dikit nih Pak Urai. Silakan. Sekaligus buat Bu Sedi juga lah pertanyaan. Misalnya tadi dijelaskan untuk kemahasiswaan itu diantaranya ada tentang rekrut. Oke, kemudian yang berikutnya ada tentang kebijakan cuti atau lewat mata studi. Kemudian itu kan tadi harus didukung oleh aturan atau SK. Kalau yang belum ada itu memperolehnya di mana itu Bu Seldi? Gini Pak, gini Pak, kita kan ada pedoman akademik ya. Itu bisa dijadikan dasar ya untuk mengisi kebijakan. Pedoman akademik itu selalu ada SK dekan. Ya. Kemudian panduan akademik kalau tidak salah itu ada punya universitas. Ya. Kemudian kebijakan-kebijakan dekan tentang rekrutmen mahasiswa itu bisa kita gunakan. Gitu Pak. Oke, berarti itu kita ambil di dalam isi pedoman itu Bu ya. Ada pasal-pasal yang mengatur itu, jadi bukan ada sendiri Bu ya. Iya betul. Oke. Kemudian tadi seperti Pak Urai sampaikan, berarti data ini 3 tahun terakhir ya Pak Urai ya, atau Bu Seli? Iya Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau itu 3 tahun terakhir, berarti kan yang sudah dilaksanakan. Betul. Nah, kalau sudah dilaksanakan, kami ini kan baru masuk. Nah, itu apakah mengarang saja atau harus komunikasi dengan yang pengelola yang dulu melakukannya? Nah, itu pertanyaan saya. Tentu harus komunikasi. Harus komunikasi Pak Wandari dengan yang pengelola sebelumnya. Ya. Karena kalau tidak data kita itu susah kalau kita tidak komunikasi dengan pengelola sebelumnya. Kita kan mulai 2019 2020 itu TS2. TS1-nya 2020 2021. Ya, TS-nya 2021 2022. Ya. Memang benar. Berarti untuk yang 2022, nah itu Nggak masuk. rencana nggak ada ya? Nggak ada. TS-nya itu 2021. Artinya sampai tahun ini kan kita masih semester genap ya, semester genap tahun akademik 2021-2022. Ya kan masih lanjut sampai dengan Juli. Ya. Gitu. Bu Seli, saya hanya punya awal saja.
Ya. Oke, makasih Pak Oray. Ya, makasih Pak Warneri. Sebenarnya data tentang kemahasiswaan itu bisa kita track down dari sistem yang ada. Cuman saya tidak tahu apakah S2 itu ada masuk dalam sistem. Kalau masuk dalam sistem itu akan lebih mudah. Misalkan kalau yang biasa saya lakukan itu saya melalui si akad, saya minta akses ke si akad sama operator, kemudian saya ngambil, kemudian saya sorting, kemudian ada data wisudawan, ya itu bisa kita ambil juga dari situ. Cuman ya memang semua data itu masih data mentah, jadi kita harus nyarinya sendiri. Cuman karena Excel, jadi agak gampang, jadi pakai sorting gitu aja, insya Allah ini. Informasi tentang prestasi biasanya itu yang tidak terekam, jadi benar-benar itu melalui mahasiswa. Jadi mungkin nanti kita bikinkan Google Form dan minta tolong ke mahasiswa untuk ngisi prestasi mahasiswa itu, ya. Kegiatan-kegiatan prodi, karena kita betul kata Pak Warneri, karena kami baru datang jadi nggak ngerti apa-apa. Jadi kami benar-benar mengandalkan mungkin nanti Bang Pendi, Bu Indri untuk memberikan informasi tentang berbagai kegiatan prodi yang bisa kita masukkan dalam kekuatan prodi gitu. Cuman kalau kita memang ingin mendeskripsikan prodi dengan kondisi yang sangat minim pahamnya tentang prodi, itu memang susah. Karena kan kita tidak mengetahui keunggulan prodi gitu. Jadi mau menceritakan apa kita gak ngerti kan. Karena benar-benar tidak ada informasi yang bisa kami pelajari. Kami buka borang-borang terdahulu, yang borang kemarin itu kan sudah informasinya sudah tidak update dan tidak bisa dipakai sama sekali. Nah, tapi kalau tadi yang dikatakan sarana prasarana itu kan bersifat tetap masih bisa. Tetapi kalau kondisi mahasiswa dan produk dosen misalkan seperti itu kan udah nggak bisa dipakai itu semuanya, karena kan datanya sudah lewat lah, pokoknya nggak bisa diambil. Nah itu yang mungkin tantangannya di situ nanti. Tapi kita berusaha lah untuk bisa, kalau menurut saya kita pelajari dulu, makanya tadi bagi tugas itu akan sangat meringankan. Kita lihat fokus ke tugas kita masing-masing dulu gitu ya. Jadi tidak begitu big picture-nya, nanti mungkin kita plenokan. Tapi kita sekarang, mulai dari sekarang saya berharap kita semuanya sudah mulai mengerjakan instrumen kita masing-masing, ya bagian masing-masing, sehingga kalau sudah misalkan kita bisa bulan Juni ya, kalau bisa bulan Juni pertengahan itu kita sudah selesai draft pertama, itu wow, kita bisa panel dan bisa mungkin menyocokkan lah semuanya gitu ya, menyocokkan. Ya. Nah, saya kira itu. Pak Uray, satu lagi Ya, Pak. silakan. Untuk bagian pendidikan itu nanti mungkin saya tidak tahu ya data di TP itu seperti apa, tapi mumpung sekarang masih dibuka kesempatan untuk menulis RPS ya. Jadi lengkapi RPS juga untuk yang semester ganjilnya Pak. Ya. Walaupun tidak dibayar, yang semester ganjil kan tidak masuk ke Remun. Tapi kita buat, seperti kami di S2 Bahasa Indonesia, kami membuat RPS untuk semester ganjil juga. Seluruh mata kuliah, Pak. Terima kasih. Begini ya, ini mungkin saya minta kesepakatan semuanya juga. Kalau metode saya kemarin di S1, karena saya yang mengelolanya, di S1, kalau S2 kan saya cuma nolong saja. Kalau di S1 saya ngelolanya, maka dana yang dari fakultas itu saya gunakan untuk memberikan insentif kepada teman-teman yang bekerja menghasilkan produk.
Jadi contoh misalkan RPS ya. Memang S1 kemarin kami lengkapi benar-benar 100% yang muncul mata kuliah di kurikulum itu kami buatkan RPS. Nah, dengan insentif teman-teman yang membalapnya itu saya kasih insentif lah begitu. Saya ambil dari dana itu yang 10 juta itu. Kecil tetapi ada gitulah kira-kira, tidak kosong sama sekali. Jadi insya Allah manajemen pengelolaan keuangan nanti seperti itu, ada saya sisihkan dana yang memang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira memang butuh waktu, butuh ini, kita hargailah teman-teman yang mengerjakannya gitu ya. Nah, ada juga nanti dana tim ya, tapi dengan kondisi yang terbatas dananya, tetapi kita usahakan semaksimal mungkin itu sesuai dengan kinerja masing-masing. Seperti itu. Jadi insya Allah kan TP itu kalau S2 maksud saya kan tidak terlalu banyak mata kuliahnya, tidak seperti S1 kan. Kalau S1 itu kami kemarin itu sampai 50 mata kuliah kalau nggak salah, 54 mata kuliah kan dengan mata kuliah pilihannya sekalian. Jadi kan banyak sekali itu. Kalau TP saya kira tidak sebanyak itulah. Kita kan berapa SKS kan itu 40-an kan, 40 SKS di dua ini 20, sekitar 20 mata kuliah lagi itu kurang lebihnya. Jadi ditambah lagi mungkin ada RPS yang sudah jadi gitu ya, kita perbaiki aja dari borang yang terdahulu. Itu mudah-mudahan sudah ada beberapa RPS yang sudah bisa kita pakai. Oke. Dan banyak yang lain, misalkan seperti SOP misalkan rekrutmen mahasiswa itu kan kalau fakultas tidak punya ya mau tidak mau kita harus bikinnya itu adalah SOP-nya itu adalah sebenarnya kita bukan bikin SOP tapi membuat alur yang sudah kita lakukan gitu. Kita kan biasanya yang seperti yang saya tanyakan kemarin sama Bapak Dr. Mardiana yang dari UNS itu. Kita kan sering melakukan hal yang tidak tertulis dan tidak melakukan yang ditulis gitu. Nah, jadi mungkin ini kita nanti menulis yang kita lakukan gitu. Nah, SOP itu biasanya begitu kita minta. Nah, itu nanti ada alokasi dana yang saya usahakan bisa untuk memberikan insentif untuk teman-teman yang nanti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Baik, ada yang lain lagi, Bapak Ibu sekalian? Jadi deadline-nya 2 minggu ya, Pak ya? Kita 2 minggu lagi kita akan ada progres lah gitu, progresnya sampai di mana. Yang jelas saya akan nagih progresnya gitulah. Saya akan tagih progresnya. Pakai drive tadi aja Pak, drive. Ya. Pakai drive nanti kita kumpulkannya di drive itu semuanya jadi nanti editor. Saya bikinkan Google Form, jadi Bapak Ibu sekalian nanti mengupload di situ. Jadi saya bisa monitor progres dari semua pekerjaan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau memang sudah dianggap cukup, saya kira kita bisa tutup sampai di sini ya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, teman-teman semuanya yang bisa bersedia untuk kita kerjakan ini. Sekali lagi, kalau dari segi kepentingan, ya saya sebenarnya ibaratnya Bu Celia, kita kan baru masuk itu belum terlalu rasa memiliki tab gitu kan. Tetapi karena ini adalah bagian daripada tugas, jadi marilah kita sama-sama untuk mengerjakannya dengan serius, dengan target-target yang sudah kita sepakati. Mudah-mudahan ya minimal tab itu akreditasinya minimal itu ya sama dengan yang lalu gitu, jangan sampai turun.
Apalagi kalau kita bisa memunculkan data-data yang bagus, ya bisa meningkatlah akreditasinya seperti itu. Nah, terima kasih atas kehadirannya hari ini, dan saya sangat berharap teman-teman semuanya untuk bisa memulai bekerja. Kalau seandainya ada data-data yang dikatakan perlu untuk kita masukkan dalam instrumen ini, mohon untuk di-share di grup kita ya. Mungkin Bang Pendi banyak informasi, silakan di-share di situ, atau yang memerlukan data juga bisa langsung minta di situ. Jadi sehingga kita saling memberikan informasi terkait data ya, terkait data supaya setiap instrumen nanti bisa tercukupkan semuanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, atas kesediaannya. Kita akhiri sampai di sini pertemuan perdana kita untuk mengerjakan reakreditasi prodi S2TP. Demikian ya, kami tutup ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya, semua sehat-sehat sejahtera semuanya. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih. Baik, saya tutup ya Bapak Ibu sekalian. Ya, mari Pak. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu Deli. Terima kasih Pak Indra. Amin.